Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Fani Mariana Putri, NIM 30902000218 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas C. Di sini saya memilih teori Kurt-Lewin dan disinilah saya akan menjelaskan teori tersebut. Teori Kurt-Lewin menaruh perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin memandang bahwa masing-masing individu berada pada suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan kekuatan psikologis di mana individu bereaksi disebut sebagai life space. Ciri-ciri utama medan kognitif Lewin. Yang ke-1, tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan di saat tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis mulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian komponennya dipisahkan. Dan yang ketiga, orang yang konkret atau matematis. Yang keempat, struktur kepribadian. Kenyataan psikologi yang selalu dipegang Lewin ialah pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tidak dapat dipikirkan lepas dari lingkungannya. Yang pertama, yang A, pribadi, B, lingkungan psikologis, C, ruang hidup, D, diferensiasi ruang hidup, E, banyaknya daerah, F, dimensi ruang hidup. Next, selanjutnya terapan dalam berbagai masalah psikologis dan sosiologis. Yang pertama, tingkah laku bayi atau anak-anak. Yang kedua, masa adolescent. Yang ketiga, masalah kelompok minoritas dan lain-lain. Next, selanjutnya teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk interaksi dengan orang lain. Itu merupakan salah satu yang ada di lingkungan sekitar. Dan apa yang terjadi di dalam dirinya, seperti imajinasi dan pengetahuan. Menurut teori ini, hidup seseorang terdiri dari ruang-ruang pengalaman yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Next, selanjutnya proses perubahan. Model perubahan yang dibuat Lewin mendefinisikan 3 proses perubahan. Yang pertama on-fresh, yang kedua change, yang ketiga refresh atau pencarian. Perubahan pembekuan kembali pada tahap pencarian. Seseorang atau sebuah organisasi menyadari bahwa perlu adanya perubahan. Pada tahap perubahan, segala macam bentuk perubahan yang perlu dilakukan dipahami dan dikomunikasikan ke semua badan organisasi. Pada tahap pembekuan kembali, organisasi membakukan perubahan tersebut sebagai norma yang baru. Next, selanjutnya, teori ini menggagas bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ini udah yang tadi ya, maaf. Next, selanjutnya pengertian dari ketiga perubahan tersebut. Yang pertama on-phrasing. Pengertian dari on-phrasing itu sendiri adalah proses penyadaran tentang adanya kebutuhan untuk berubah. Kayak maksudnya itu kayak jiwa seseorang itu ada kemauan untuk berubah. Pasti itu setiap orang pasti punya kesadaran untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang kedua, changing merupakan langkah yang berupa tindakan baik memperkuat driving forces atau memperlemah resistance. Yang ketiga, refreshing merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Maksudnya kita melakukan pembaruan dan meninggalkan perubahan-perubahan yang dulu telah terjadi karena keterpurukan, dan kita membawa perubahan yang baru yang lebih baik lagi.
Next, selanjutnya dinamika kelompok sunting. Di sebuah artikel tahun 1947, Lewin pertama kali menggunakan istilah dinamika kelompok yang ia artikan sebagai cara sebuah kelompok dan anggota di dalamnya menanggapi perubahan situasi. Next, selanjutnya contoh perubahan teori Kotlin di era sekarang. Contoh yang dikaitkan dengan di era sekarang maksudnya gitu. Jika dikaitkan antar konsep new normal life dengan teori Kotlin ini berbanding lurus dengan terjadinya perubahan. Misalkan sekarang lagi maraknya kasus pandemi COVID-19. Kasus pandemi COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019 hingga terjadi sampai saat ini. Ini sangat meresahkan masyarakat tanpa terkecuali satupun, bahkan dunia. Next, selanjutnya. Hal ini mendasari diberlakunya new normal dengan melakukan perubahan pada pola hidup masyarakat agar tetap beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Hal ini menjawab pertanyaan dari teori Lewin, mengapa perubahan dilakukan? Mengapa perubahan bisa dilakukan gitu. Selanjutnya, next. Pertama, unfreezing. Manusia mulai sadar bahwa harus beradaptasi dan membuat perubahan yang efektif untuk memperbaiki perubahan di tengah pandemi COVID-19. Perubahan yang efektif, perubahan yang lebih baik lagi. Yang kedua, changing, harus menerapkan aturan protokol kesehatan untuk menanggulangi COVID-19 dan mencegah virus tersebut. Maksudnya, kita harus menerapkan protokol kesehatan di setiap tempat ibadah ataupun wisata yang lainnya, dan masyarakat harus mentaatinya karena untuk mencegah COVID-19. Kalau protokol tersebut tidak ditaati, maka perubahan tidak akan terjadi. Yang ketiga, refreshing. Maksud dari refreshing itu sendiri yaitu diberlakunya new normal dengan membawa kembali manusia pada kehidupan yang baru. Maksudnya pada kehidupan yang baru itu sebelum adanya COVID-19 kita kan baik-baik saja di dunia. Semenjak adanya COVID, kita pekerjaan menjadi hilang, banyak ekonomi yang menurun gitu. Next, selanjutnya, menurut teori Kotlin, apabila melakukan perubahan dengan tepat, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula sesuai yang diinginkan. Nah, dari teori Kotlin ini kan mengapa perubahan dilakukan. Nah, kalau dikaitkan dengan pandemi COVID yang sekarang dan kita sambungkan dengan teori Kotlin, mengapa perubahan dilakukan? Karena apabila perubahan tersebut tidak dilakukan atau tidak diterapkan, maka tidak akan terjadi perubahan dan kita di masa pandemi COVID-19 akan terpuruk. Dan nanti banyak orang yang stres juga. Nah, jadi kita menerapkan teori Kotlin yaitu melakukan perubahan yang efektif dan baru. Dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan memuaskan. Begitu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.